Ini aktual, isunya aktual karena ini masih kenaikan ongkos haji ini baru saya baca itu Menarik, 3 hari yang lalu, kalau 2 hari yang lalu kalau tidak salah. Ya. Kenapa kok pemerintah menaikkan ongkos saja di saat pemerintah Arab Saudi menurunkannya itu? Iya, tidak ada hujan, tidak ada awan, kok tiba-tiba ini kan begitu. Ini menjadi coba dijelaskan dulu ini. Jadi, dari awal ya kan. Sebetulnya ongkos naik haji kan sebelumnya itu cuma 39 juta. Ya, sekarang naik menjadi 37 sampai kan sekarang 69. Berarti kenaikan itu hampir 40 ya. 40 juta. 39 sekitar 30 jutaan. Iya, ini banyak yang kaget ini. Jadi orang yang kemudian karena saya banyak banyak klien juga begitu ya, yang tadi itu, jadi first travel itu. Jadi dia yang kemudian orang-orang ini yang kemudian dipanggil untuk haji tahun ini diangkat tangan. Karena waktu yang begitu pendek dari 25 juta kemudian harus naik menjadi 69 juta. Itu mereka dari mana uangnya? Ada apa ini dengan ini? Nah, sekarang kita kembali misalnya kepada aturannya ya. Di pasal 47 ayat 1 dan ayat 2. 47 ayat 1 ayat 2. Ini bola di DPR sekarang. Karena Menteri Agama mengusulkan BPIH itu. Biaya penyelenggaraan ibadah haji. Ya, berarti DPR yang sekarang akan menentukan. Bolanya di dia. Di dalam pasal 47 ayat 1 disebutkan bahwasanya waktunya itu 60 hari untuk memberikan persetujuan atas usul dari Menteri Agama. Oke. Kalau diketok berarti jalan. Dalam Undang-Undang Haji itu ya? Iya, Undang-Undang Haji. Tahun 2019. Iya, Undang-Undang Nomor 8 2019. Ya, Undang-Undang Haji. Undang-Undang Nomor 8 2019. Pasal 2 Haji itu. Dan umroh. Pasal 47. Oh, pasal 47. Yang tadi yang kita singgung. Itu kalau itu terkait transparansi dan akuntabilitas. Nanti kita bahas. Transparansi dan akuntabilitas itu pasal 2 ya, huruf I dan huruf J. Nah, sekarang pasal 47 ayat 1 disebutkan 60 hari. Oke. Kalau 60 hari ini tidak disetujui di dalam ayat 2-nya, maka berlaku ketentuan yang lama. Artinya tetap 37 atau 39 juta itu. Ya. Nah, persoalannya adalah bagaimana rincian ini. Rincian kok tiba-tiba naiknya menjadi hampir 70 juta. Ya. Ini bagaimana ceritanya tiba-tiba naik seperti itu. Ya. Karena kalau kita bandingkan ya, sekarang pesawat, tiket pulang pergi pesawat itu kira-kira ya 35 juta. Saya sempat ngecek juga 35 juta itu pulang pergi. Yang maksud saya yang diperkirakan diperinci oleh pemerintah ini 35 juta pulang perginya. Itu perkiraan pemerintah. Perkiraan pemerintah, itu perkiraan pemerintah. Padahal itu hanya sekitar 17 juta pulang pergi. Real itu. Iya, real. Sudah pulang pergi itu adalah 17 juta. Per hari ini? Betul. Nah, sekarang kita lihat ya, dengan... Jadi kenaikannya 100%. Bayangkan kalau saya, ya Mas Hak ya, saya sekarang misalnya dipanggil untuk haji dengan biaya menjadi 69 juta. Saya nggak sanggup menambahin, maka uang saya kan mengendap lagi. Dan semakin tidak bisa mengcover, ya semakin ketinggalan. Terus kemana uang saya yang ngendap itu? Pak Wapres waktu itu Ketua Majelis Ulama ya Pak Ma'ruf Amin mengatakan ini dipakai juga untuk infrastruktur. Itu kan sudah di publik dia sudah sampaikan ya, menjadi melalui surat berharga, sukuk dan segala macam lah begitu. Ya. Nah ini bagaimana pertanggungjawabannya? Kalau di Malaysia, karena Mas Hak tadi mengatakan di Malaysia itu ada lembaga tabungan haji. Ya. Lembaga tabungan haji ini uang jamaah haji itu memang digunakan juga diputar ya untuk properti, ya investasi properti, investasi perkebunan dan lain-lain. Tetapi dividennya itu kembali kepada jamaah. Setahun itu yang saya catat itu ada sekitar 81 triliun, bayangkan. 81 triliun ya
dividen, keuntungan dari uang jamaah itu yang disimpan di lembaga ini lembaga tabungan haji. Ya. Itu diatur di dalam undang-undang Malaysia, Akta nomor 535, namanya Akta Tabungan Haji tahun 1995. Jadi di sana itu namanya Akta, undang-undang ya. Nah, itu keuntungannya tiap tahun sekian triliun. Nah, itu yang berapa persisnya diberikan. Berapa persisnya? 81 triliun seingat saya. Nanti sekitar 81 triliun keuntungan dari keuntungan tabungan haji. Nanti kita cek exactly-nya, number-nya ya. Tetapi ini kan intinya adalah bahwa keuntungan dividen itu dibagikan. Iya, luar biasa. Jelas ya. Dan itu milik jamaah itu ya? Dan itu milik jamaah. Iya. Begitu ya. Bukan dipakai untuk infrastruktur itu? Bukan, tidak. Itu kalau infrastruktur itu lain cerita, ya kan? Nah, itu mungkin ada alasan tertentu. Menarik ini. Iya, karena kan kita kalau Kementerian Haji dan Umroh KSA, Kerajaan Saudi Arabia, itu kan pengumumannya kan ongkos haji sekarang ini 2023 turun 30%. Lebih murah dibanding tahun 2022. Oke. Nah, sekarang kenapa kemudian menjadi naik? Sementara kita ini 2 tahun 2 tahun kita absen. Kita tidak ngirim jamaah haji. Dengan alasan salah satunya adalah waktunya terlalu pendek pemberitahuan dari KSA, dari pemerintah Arab Saudi. Waktu itu kan memang COVID. Artinya memang ada biaya tambahan. Entah itu biaya kesehatan, biaya karantina, biaya swab, antigen, atau apapun namanya. Tapi ini kan sudah selesai. Maka make sense, masuk akal kalau Kerajaan Saudi Arabia menurunkan biaya itu. Aneh ben ajaibnya, kita justru menaikkan. Nah ini persoalannya kan di sana. Ya. Jadi menurut saya, DPR kuncinya. Jadi DPR ini menurut saya harus menggagalkan. DPR ini harus tidak menyetujui usulan Menteri Agama. Jadi harus kembali kepada biaya yang lama. Karena harga yang dari Saudi Arabia sudah turun. Persis. Harusnya dia sesuaikan dengan penurunan. Bahkan saya mendengar negara-negara yang katanya tidak maju, negara-negara yang katanya dibilang negara tekut-takut negara miskin, Pakistan, Afghanistan. Kalau lebih, dikembalikan. Sekarang saya beli barang kepada Mas Hak, saya beli ballpoint nih, uang saya lebih, maka itu harus kembali dong. Lah ini kemana uang yang sudah ngendap? Kita ini kan untuk antri haji bisa 35 tahun, bisa 40 tahun, kan sudah jelas. Iya, nggak jelas. Dan uang itu kan sudah ngendap itu. Masa nggak ada terima kasihnya pemerintah? Nah, kan begitu, ya kan? Bagaimana penjelasan ini menarik sekali. Ya. Seharusnya pemerintah itu bisa menjelaskan apa unsur-unsur transparansi itu. Dalam hal-hal apa pemerintah harus transparan. Nah, kalau kita bicara tentang logika hukum, sebetulnya kan kita mengacu pada setiap kontrak atau setiap pelaksanaan perjanjian yang dibuat oleh sekurang-kurangnya dua pihak tadi, setidaknya harus ada transparansi atas subjeknya. Transparansi subjek ini adalah para pihak yang terlibat di dalam penyelenggaraan haji. Ini juga tidak jelas ini. Siapa yang menyelenggarakan, siapa yang menghandle kita, siapa yang melaksanakan, semuanya. Nah ini seharusnya dalam pandangan saya, kalau misalnya tadi Mas Lutfi mengatakan, kita harus transparan berdasarkan Undang-Undang nomor 8 tahun 2019 tentang haji dan umroh tadi. Di dalam pasal 2 itu kan mengatakan adanya transparansi, ada akuntabilitas. Harusnya pemerintah itu menjelaskan kepada publik secara transparan siapa-siapa orang-orang atau pihak-pihak atau lembaga-lembaga yang ditunjuk sebagai penyelenggara haji dan umroh yang memang memiliki kredibilitas, dan di sana pemerintah dapat menjamin bahwa orang ini kalau dia melakukan ketidakberesan, kegagalan di dalam melaksanakan kewajibannya, pemerintah akan bertanggung jawab. Itu baru namanya berdasar pada akuntabilitas dan kan ada pertanggungjawaban kepada pihak ketiga. Nah, transparansi itu adalah untuk menunjukkan orang-orang yang punya kualitas, baik itu kualitas dana, kualitas kelembagaan, kualitas skill, kualitas pengetahuan, kualitas pelayanan, sampai dengan kualitas relasinya dengan lembaga-lembaga yang
berurusan dengan penerimaan haji di sana itu. Ini satu. Baru kita bicara tentang subjek ya. Selain itu, objeknya juga harus transparan. Objeknya itu adalah penyelenggaraan haji. Siapa penyelenggaranya, apa kualitas pelayanannya yang dijamin, yang benar. Seperti kita melihat bank, ya, bank-bank ini semuanya beroperasi atas jaminan dari OJK. Kan strict dia. Kenapa tidak kita membentuk semacam tadi seperti yang semacam lembaga pengawasan tadi, lembaga pengawasan haji dan umroh yang berkewenangan atau yang memiliki otoritas dalam memberikan perizinan atau melakukan pengawasan terhadap transparansi dari subjeknya, dari objeknya, kemudian dari pola-pola hubungan hukum. Standar perjanjian minimal itu harus dibentuk di dalam transparansi tadi. Dalam rangka mewujudkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Haji dan Umroh, pemerintah perlu merinci secara lebih detail ya terhadap transparansi atas subjeknya, objeknya, pola-pola perjanjian sampai dengan pertanggungjawaban. Ya, konsekuensi apabila terjadi prestasi itu juga disebutkan, bahkan pertanggungjawaban dan mekanisme penyelesaian supaya tidak berlarut-larut seperti ini. Itu kalau kita bicara apa yang disebut transparansi dan akuntabilitas tadi. Nah, jadi dalam pemahaman saya, transparansi maupun akuntabilitas yang disebut di pasal 2 itu juga menyangkut waktu yang tolerable, waktu yang reasonable. Apa artinya? Artinya adalah sekarang menteri ya minggu ini mengajukan permohonan. Sementara di dalam undang-undang disebutkan di pasal 47 ada waktu 60 hari. 60 hari ini kan mepet untuk sosialisasi kepada masyarakat, ya, untuk sosialisasi kepada publik. Jadi sekali lagi menurut saya yang dimaksud transparansi dan akuntabilitas itu semestinya adalah mencakup juga memberikan kesempatan kepada masyarakat, kepada publik, ya, kepada para jamaah khususnya adalah untuk mempertimbangkan usulan menteri ini dalam waktu yang cukup mereka masyarakat itu memikirkan itu. Ya. Nah kalau sekarang ya sekarang menteri mengusulkan agar biayanya 69 juta. Katakanlah saya calon jamaah haji, ya. Kontrak saya sudah selesai dulu. Saya setor 25 juta dan tinggal menambah sedikit lagi. Artinya yang 69 juta itu mestinya tidak berlaku bagi saya. Mestinya berlaku katakanlah pada orang yang sudah mau daftar ketika itu disetujui. Kan mestinya begitu. Karena kontrak saya sudah selesai. Ya. Kalau ini kan tidak. Ini yang 69 juta itu mau diberlakukan kepada orang-orang yang juga belum berangkat. Nah, kalau orang yang sudah mendaftar itu menurut saya sudah selesai kontrak itu. Ini kan sebetulnya berangkat pada kontrak itu sudah Fakta Sunt Servanda. Persis. Fakta Sunt Servanda itu kan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Ketika perjanjian itu sudah disepakati, maka segala konsekuensi yang dibuat oleh para pihak itu harus dilaksanakan. Iya, itu dulu. Bukan langsung bukan dilekatkan pada perubahan-perubahan. Betul. Seperti itu. Kan ini berlaku kemudian. Boleh. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu jelas dikatakan juga bahwa ketentuan hukum itu tidak dapat diberlakukan secara surut. Kepada itu tujuannya untuk menciptakan kepastian hukum. Kepastian hukum yang berkeadilan. Ya, di pasal 28D ayat 1. Betul. Karena kan bukan hanya kepastian hukum saja, tapi kepastian hukum yang berkeadilan. Nah itu. Jadi kalau kayak gini kan mana keadilannya? Ya. Nah, ini saya kira ini suatu ini jadi nanti masukan itu perlu dibuat catatan. Jadi catatan untuk masukan terhadap penyelenggaraan haji, ya. Tadi saya katakan yang disampaikan ya bahwa satu-satunya cara untuk menciptakan keadilan dan fairness dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umroh yang merupakan bagian dari hak fundamental ini.
itu pertama penyelenggarannya itu harus transparan dan akuntabel. Nah, transparansi itu harus mengacu kepada transparansi atas subjeknya, kemudian objeknya, pola-pola hubungan hukum, hak-hak dan kewajiban yang transparan, yang tervisualisasi di dalam kontraknya, termasuk juga konsekuensi-konsekuensi yang muncul akibat dari kegagalan bertransaksi tadi, sampai dengan pertanggungjawaban dan solusi yang akan skenario yang mungkin ditawarkan di dalam penyelesaian itu. Sehingga itu seharusnya bukan menjadi konsumsi Kementerian Agama saja, tapi menjadi konsumsi bagi semua pihak. Dalam hal ini, Kementerian Agama harus komunikasikan ke publik seluruh elemen-elemen transparansi tadi, sehingga itu menjadi tawaran yang kita sebut fair, ya, fairness tadi. Itu satu. Kemudian akuntabilitas tadi disebut dalam pasal 2 itu. Akuntabilitas itu pertanggungjawaban kepada pihak ketiga, ya, terutama itu yang berkaitan dengan biaya atau alokasi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan haji itu. Hanya dengan cara begitu kita bisa menerima secara fair. Oke, usulan saya seperti tadi. Usulan konkret. Iya. Karena bolanya ini sebagai kesimpulannya. DPR. Karena bolanya ada di DPR dan waktunya tidak lebih dari 2 bulan lagi saja. Tidak lebih dari 2 bulan. Kalau DPR ini menyetujui ngetok, maka biaya haji menjadi 69 juta. Iya. Bagaimana sekarang agar DPR ini tidak menyetujui? Bagaimana agar DPR itu menolak? Bagaimana kita agar menggugah hati nurani DPR ini untuk peduli kepada masyarakat, peduli kepada calon jamaah haji, bahwa beban kehidupan mereka, beban mereka untuk berangkat haji dengan naik menjadi 69 juta itu sangat berat, sangat memberatkan. Nah itu, bagaimana agar DPR itu tidak menyetujui? Karena waktunya memang pendek, hanya tinggal kurang dari 2 bulan lagi. Karena kalau 2 bulan ini DPR kemudian ketok, maka menjadi 69 juta. Nah sekarang bolanya di DPR, nah DPR ini yang harus ditekan, DPR ini yang harus menggagalkan atau menolak kenaikan biaya haji. Iya. Begitu. Jadi kembali ke isu tadi, apa alasan DPR itu harus menolak? Karena tidak transparan. Persis, tidak transparan, tidak accountable, ya, dan tidak melibatkan masyarakat stakeholders. Kalau misalnya sekarang tadi kan kita bicara, seandainya pemerintah bisa menawarkan transparansi tadi dengan sejelas-jelasnya dan sefair-fairnya, maka apakah memungkinkan itu DPR itu memberikan persetujuan atasnya? Pokoknya untuk yang sekarang saya pakai bahasa pokoknya. Ya. Untuk haji yang setelah 3 bulan lagi ini, tidak boleh naik dulu, harus ditolak. Jadi berkaitan dengan ada 2 isu yang kita harus simpulkan di sini, ya. Yang pertama tadi berkaitan dengan umroh. Umroh tadi solusinya itu adalah tetap meletakkan kewajiban konstitusional kepada negara untuk menyusun skenario solusi. Apakah solusinya itu melalui pendekatan hukum ataukah pendekatan non-hukum? Adapun solusi hukum itu dapat dilakukan dengan mengacu kepada kewajiban konstitusional tadi, di mana pemerintah dalam hal ini Menteri Agama telah menjanjikan pelaksanaan pemberangkatan seluruh jamaah yang tidak berangkat melalui first travel tadi sejumlah 63.310 jamaah tadi. Itu satu. Kemudian yang kedua, ini kan kalau kita bicara tentang constitutional obligations. Kemudian yang kedua tadi itu adalah bagaimana agar pemerintah menyusun pendekatan-pendekatan non-hukum. Ya, pendekatan non-hukum itu bisa melalui pendekatan politik, ekonomi, atau sosiologis yang lain, atau apapun lah caranya. Yang penting tujuannya itu adalah pemberangkatan tadi, sesuai dengan apa yang diperjanjikan antara first travel dengan masyarakat, di mana first travel itu melakukan perjanjian itu berdasarkan izin dari negara tadi. Ini yang kesimpulan kita, sehingga kita mengharapkan agar pemerintah dapat memvisualisasikan itu. Siap. Kemudian yang kedua berkaitan dengan kenaikan ongkos haji. Apabila pemerintah ingin menyetujui atau DPR akan menyetujui, ya,
usulan pemerintah itu, maka usulan kenaikan itu tidak diberlakukan pada mereka yang telah membayar ongkos naik haji tadi, tetapi itu hanya diberlakukan kepada mereka yang akan mendaftar dengan menampilkan transparansi dalam pengelolaan haji, baik transparansi dalam konteks subjeknya, objeknya, bagaimana isi perjanjian yang disepakati, hak-hak dan kewajibannya, termasuk juga bagaimana solusi apabila terjadi sengketa atau terjadi wan prestasi di dalam penyelenggaraan hingga pertanggungjawabannya. Demikian kesimpulan yang bisa kita tawarkan dalam The Learner Podcast kali ini. Semoga apa yang didialogkan dan insight yang diberikan oleh Dr. Lutfi Yazid ya terkait dengan perlindungan hak-hak fundamental terhadap warga ya, khususnya dalam menjalankan semangat keberagamaan ini dapat memberikan insight dan solusi bagi semua pihak, baik bagi pemerintah, bagi masyarakat dan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wonderful. This is the Learner Podcast for the Truth and Justice.